Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya, pada umumnya atau sebagian besar petani kita di Indonesia tidak berlatar belakang pada sarjana pertanian atau pernah kursus di bidang pertanian, apalagi masalah teknik budidaya. Sehingga wajar saja petani kita itu harus didampingi oleh para praktisi ataupun akademisi. Misalnya saja di dalam mengukur pH tanah, tidak banyak petani kita yang memiliki alat ukur pH atau pH meter. Padahal pH meter ini sangat dibutuhkan untuk mengecek pH tanah kita. Begitu juga di dalam melakukan pemupukan, terkadang ada yang lebih dosisnya, ada yang kurang, ada juga yang tidak diberikan sama sekali. Begitu juga dalam pengendalian hama dan penyakit. Terkadang yang harusnya menggunakan insektisida, malah yang digunakan akarisida. Atau misalnya harusnya menggunakan bakterisida, bahan yang digunakan adalah fungisida. Sehingga dibutuhkan betul pendampingan-pendampingan yang turun langsung ke lapangan atau memonitor setiap perkembangan tanaman dari teman-teman petani. Mengapa itu penting? Karena produktivitas pertanian kita di Indonesia itu sangatlah rendah. Misalnya saja petani padi. Petani padi hanya rata-rata panen di 5 ton. Mungkin ada yang panen di atas 5 ton, 6 ton, 7 ton, 8 ton. Tapi jumlahnya tidak banyak. Begitu juga pada petani bawang merah misalnya. Panen 1,2 ton per 100 kilo bibitnya. Padahal kalau dia maksimal didampingi, diberikan keilmuannya, peluang untuk panen 2 ton, 2,5 ton per 100 kg bibit itu sangatlah berpeluang. Apalagi misalnya pada tanaman sawit. Tanaman sawit rata-rata usia 7-8 tahun hanya panen di 600 sampai dengan 800 kg per bulan. Padahal potensialnya dia bisa panen 1,5 sampai dengan 2 ton per bulannya. Ini semua terjadi karena kurangnya keilmuan kita pada apa-apa yang kita tanam. Seharusnya yang lebih bagus adalah kalau dia petani padi harus menguasai ilmu tentang budidaya padi. Baik dari pengolahan lahannya, baik dari sistem budidaya vegetatif generatifnya, baik dalam pemberian nutrisinya, pupuk makro dan mikronya, begitu juga dalam pengendalian hama dan penyakitnya. Ketika 4 poin ini bisa kita kuasai, maka tentu produktivitas kita akan semakin meningkat, dan yang lebih penting lagi tentu biaya atau operasionalnya itu tidak terlalu tinggi. Teman-teman semuanya, kami dengan tim kami di lapangan yang mendampingi teman-teman petani itu sudah dibekali ilmu, sudah dibekali oleh pengalaman-pengalaman dan pembuktian-pembuktian yang dilakukan di lapangan. Itulah kenapa ketika ada yang bertanya, "Pak, jangan duduk di meja saja, buktikan mana tanamannya." Saya mau jawab begini, sebelum saya pribadi bisa berbicara, bisa memberikan SOP terhadap tanaman-tanaman yang ditanyakan oleh teman-teman petani, saya terlebih dahulu sudah terjun di lapangan. Saya sudah menguji, saya sudah melakukan praktek di beberapa jenis-jenis tanaman yang kami sudah teliti. Nah, itulah kenapa hari ini saya banyak memberikan edukasi ke teman-teman agar ilmu yang kami praktekkan itu bisa kami tularkan kepada teman-teman petani
yang waktunya, biayanya, keilmuannya itu kurang untuk bisa meneliti. Teman-teman semuanya, adapun yang kami inginkan adalah tentu bagaimana produktivitas petani itu bisa meningkat. Ada juga yang mengatakan bahwa ini kan mau jualan. Teman-teman semuanya, PPL kami yang kami bentuk sendiri, yang independen, yang tanpa ada pembiayaan dari pemerintah, itu juga butuh makan. Itu juga punya beban keluarga yang mereka harus hidupi. Tentunya ketika mereka mereferensikan satu produk, pasti mereka juga akan mendapatkan komisi dari apa yang direferensikan itu. Karena kenapa teman-teman? Tidak mungkin mereka akan turun ke lapangan, tidak mungkin mereka akan menemani petani, mempraktekkan caranya, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan di areal satu wilayah. Itu kalau dia meninggalkan istri dan anaknya tidak makan, itu kan problem. Nah, wajarlah jika teman-teman kami, PPL-PPL kami, tim-tim penyuluh kami, konsultan-konsultan kami, kalau mereferensikan produk, itu wajar. Nah, itu. Yang perlu saya garis bawahi adalah bahwa apapun yang direkomendasikan oleh teman-teman itu, baik dari pestisida nabatinya atau yang lain-lain, itu tidak dijual di marketplace. Contoh pestisida sapu jagat atau pestisida nabati Pesnap sapu jagat itu tidak dijual pada Shopee ataupun di Lazada atau di Tokopedia. Itu tidak dijual di sana. Kenapa? Ini yang banyak mempertanyakan. Kenapa? Karena formulasi itu hanya diperuntukkan untuk teman-teman yang didampingi oleh tim-tim PPL kami di lapangan, tim-tim konsultan kami di lapangan. Karena apa? Kebanyakan pemborosan yang terjadi pada teman-teman petani kita itu bukan karena produk yang dibeli di toko ini tidak bagus, tetapi karena cara pengaplikasian, waktu pengaplikasian itu tidak tepat, sehingga terjadilah pemborosan. Pestisida nabati yang biasa diproklamirkan atau dipresentasikan oleh teman-teman di lapangan itu tidak dijual di marketplace. Jadi ada yang pernah menghubungi saya bahwa ini kok tidak efektif. Nah, padahal dia belinya di Tokopedia misalnya. Nah, lalu saya tanya, itu tidak dijual di Tokopedia, tidak dijual di toko-toko pertanian. Itu hanya disiapkan oleh teman-teman penyuluh, konsultan kami di lapangan yang didampingi langsung oleh tim-tim di lapangan. Ada juga yang mendampinginya by online melalui WhatsApp, melalui grup. Supaya apa? Supaya teman-teman ini mengeluarkan uang itu bisa maksimal mengendalikan hama dan penyakitnya. Karena sehebat apapun pestisida itu, kalau caranya tidak pas, dosisnya tidak pas, waktu pengaplikasiannya tidak pas, maka tentu hasilnya tidak akan maksimal. Teman-teman semuanya, di dalam kita membudidayakan tanaman kita, janganlah menutup mata dan telinganya. Terimalah keilmuan-keilmuan baru yang disampaikan kepada Anda. Karena tidak mungkin seperti saya pribadi akan membodohi Anda pada sistem budidaya yang kami referensikan SOP-nya. Kenapa seperti itu? Karena kami tidak punya kepentingan dengan Anda. Anda yang akan menghasilkan panennya secara maksimal. Anda yang akan mendapatkan hasil panen yang maksimal itu, bukan kami. Andalah yang akan mengambil semua hasil penjualannya setelah Anda panen. Jadi, ketika kami mereferensikan keilmuan, itu tujuannya semata-mata untuk membantu teman-teman petani agar yang tadinya tidak tahu bisa menjadi tahu, agar yang tadinya tidak mengerti apa itu pH tanah bisa mengerti, oh ternyata ini yang dimaksud pH tanah itu. Ketika misalnya tidak mengerti bagaimana cara mengendalikan tikus,
Dengan adanya keilmuan yang kami berikan, bisa terkendali tikusnya. Inilah yang kami inginkan. Kami dengan tim-tim di lapangan tidak membutuhkan atau tidak mengharapkan dibayar. PPL kami, konsultan kami tidak pernah dibayar oleh petani siapapun. Tetapi kalau beliau mereferensikan satu formulasi, ya itulah yang biasa digunakan untuk beli bensin, untuk beli makan di lapangan, untuk beli rokok. Karena apa? Karena mereka juga punya keluarga. Teman-teman semuanya, keilmuan yang kami berikan adalah hasil dari uji penelitian yang kami lakukan. Itu semua ada basis datanya, itu semua ada pembuktiannya. Jadi jangan lagi bertanya mana buktinya, mana tanamannya. Nanti bisa dicek di tim-tim kami di lapangan. Mereka akan membagikan apa-apa tanaman-tanaman yang sudah didampingi dan hasilnya seperti apa. Kalaulah Anda bijaksana sebagai seorang petani, tentu Anda akan menerima perubahan-perubahan, keilmuan-keilmuan yang terus terupdate saat ini. Seperti misalnya teknologi nano. Teknologi nano ini belum terlalu masif di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada yang mengatakan saya menggunakan pupuk ini tapi berhasil, saya menggunakan metode ini tapi berhasil, seberapa keberhasilan Anda? Apakah di atas rata-rata, ataukah sedang-sedang saja, atau justru sebaliknya panen Anda turun? Nah, ini kan yang terjadi di lapangan. Kita menutup mata, menutup telinga, menutup semua untuk bisa menerima perubahan-perubahan. Teman-teman semuanya, dalam melakukan pertanian ini tentu harus didasari ilmu. Kalau Anda tidak berilmu, maka tentu kualitas produksi, kuantitas produksi tidak akan menyamai yang mempunyai ilmu. Dalam satu hadis dikatakan bahwa tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Artinya apa? Mencari ilmu dulu, baru kita melakukan praktek di lapangan. Karena kalau tanpa ilmu, Anda melakukan praktek, itu sama dengan Anda menjalani kesia-siaan. Teman-teman semuanya, dalam beberapa hadis juga dikatakan bahwa man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka hendaklah dia berilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka hendaklah dia berilmu. Barang siapa yang menghendaki dunia dan akhirat, maka hendaklah pula dia berilmu. Maka jangan tutup mata dan telinga Anda untuk menerima keilmuan-keilmuan yang baru, keilmuan yang baru mungkin Anda dengarkan. Karena sesungguhnya ilmu itu lahir dari praktek-praktek dan teori-teori yang dipadukan sehingga menjadilah SOP. Sekali lagi saya mau katakan bahwa tujuan dari tim-tim konsultan kami, tim-tim PPL kami untuk membuat Anda sukses hasil panennya. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga ini bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi tambahan pengetahuan sehingga hasil panen yang kita dapatkan tahun demi tahun bisa semakin maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.